Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an liyutahhiral quluba wa yurshidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah alladzi tasmu bil fardi wal mujtama' ilal makanatil 'izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, mukarramah, para alim ulama, para asatidah, Bapak Haji, tokoh masyarakat, pengurus DKM, Masjid Hakul Yakin, Bapak Ibu jamaah salat subuh, majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah himpun kita pagi hari ini bermuajahah thalabul ilmi, memakmurkan rumah Allah. Semoga Allah makmurkan dunia dan akhirat kita semua. Jikalau ada di antara yang hadir dirinya, keluarganya yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, baik penyakit lahir maupun batinnya. Yang kesusahan Allah berikan kemudahan, yang dalam kesempitan Allah berikan kelapangan. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya, di mana beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala da'watahum wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semua nabi memiliki doa yang pasti dijabah. Fata'ajjala kullun nabiyyin da'watahum, maka setiap nabi itu telah meminta dengan doa-doa itu di dunia. Tapi aku, kata Nabi, aku simpan doa yang pasti dijabah itu, supaya aku bisa memberikan syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Dengan itu doanya oleh Imam Bukhari, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi yang awal-awal masuk dalam surga, berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lebih mendalami lagi tentang bagaimana sehari-hari kita harus banyak zikrullah, banyak bertasbih kepada Allah, karena sesungguhnya kita ini tidak mampu apa-apa kecuali ditolong sama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Beberapa hari yang lalu imam masjid kami ketika mau ngimamin salat asar, sudah di depan imaman, sudah pakai mic, tahu-tahu
jatuh. Tahu-tahu jatuh gulung, kita langsung geledak ke belakang. Scan otak, normal, nggak ada apa-apa. Terakhir jantung, katanya jantungnya lemah. Dikasih jantung lemah itu kita jadi nggak berdaya. Ini artinya yang datang ini jantungnya kuat semua, sehat semua. Gitu. Dikasih darah nih, pendarahan di sini sedikit aja, namanya dambul aswad. Orang sudah kadang-kadang nggak mampu menggerakkan, stroke. Kita masih bisa jalan. Kadang-kadang connect, tapi nggak bisa untuk menjawab, mulut nggak bisa bergerak. Tapi kita masih diberikan kesehatan ini semuanya. Seseorang yang dia tiba-tiba ngap-ngapan di Riyadh, dikasih oksigen baru lega setelah semalaman, dapat tagihan 2.500.000. Kalau dirupiahkan, nangis dia. Kalau Anda tidak mampu membayar, separuhnya juga nggak apa-apa, bukan masalah itu. 5 juta pun saya juga mampu. Terus kenapa Anda nangis? Saya sudah 70 tahun hidup, selama ini hidup oksigen gratis, baru ke rumah sakit semalam aja 2.500.000. Bayangkan, dihitung kalau seluruh hidup saya harus membayarnya. Yang ngasih beasiswa saya terkena ginjal harus diganti, udah rusak, gagal ginjal. Ketika mau harus diganti ginjal, itu dia jual rumah yang di Alam Sutra 2 miliar. Itu pun nyari orangnya juga yang donasi ginjal susah. 2 miliar murah ya. Artinya kita ini dikasih gratis dari jantung, ginjal, tangan, kaki, mata. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan Allah enggak menuntut kita untuk membalas itu semuanya. Yang dituntut, yang diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Saya bacakan dulu dalam tafsir Al-Isari. Imam Busari menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, bertasbihlah bukrata wa asila, di waktu pagi maupun sore. Isyarah fihi ahibbullah, ini isyarah, cintailah Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbatillah, orang-orang yang beriman itu sangat sungguh-sungguh cintanya kepada Allah. Maka bangun pagi hari yang diingat Allah, berbersih diri, ambil air wudhu, rukuk, sujud. Kenapa yang diingat? Allah. Ini insya Allah yang hadir ini orang-orang yang cinta Allah semua. Karena kalau nggak ingat Allah, bangun pagi itu berat, nggak dilapangkan, susah. Ada nggak yang orang Muslim jam segini masih tidur? Banyak. Jadi yang datang ini hamba-hamba pilihan Allah. Mudah-mudahan semua bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ahibbullah, cintailah Allah, kata Imam Busari. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu akan banyak menyebutnya. Cintailah Allah, niscaya kamu akan banyak mengingatnya, banyak menyebutnya. Siapa yang cinta sesuatu akan banyak mengingatnya. Fayajibu an taqula, maka kamu wajib untuk mengatakan Allah, 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 menyebut namanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah
teruslah kamu menyebut Allah, mengingat Allah. Jadi siapkan air, mudah-mudahan yang nganterin air mendapat minuman di surga. Amin. Yang mengaminkan juga sama. Ini air karunia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agak panas. Bagaimana panasnya api neraka? Kalau panasnya ini masih hangat, menghangatkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan nunggu dingin. Ini kalau selesai ceramah kedinginan. Baik. Antakulu Allah, Allah, Allah. Perbanyak menyebut nama Allah. Jadi orang yang zikir Allah itu enggak bertentangan dengan syariat. Dalam tafsir Al-Isyari kan ada kan viral kan, Allah Allah itu enggak ada dalilnya itu. Mana ada nyebut nama Allah Allah. Udkurullah, sebutlah Allah. Jadi nyebut Allah itu juga udah zikir. Subhanallah tasbih zikirnya. Alhamdulillah tahmid. Wala ilaha illallah tahlil. Astaghfirullah istighfar. La haula wala quwata illa billah hauqala. Alhamdulillah hamdalah. Itu zikir semua. Allah saja disebut juga di zikir. Pemahaman dalam tafsir Isyari. Dalam tafsir Al-Isyari Imam Qusairi. Summa la tansallah ba'da dzikriha ba'da dzikrillah. Lalu jangan kamu melupakan Allah setelah menyebut nama Allah. Setelah zikir jangan lupa sama Allah. Kadang-kadang kan zikirnya cuma di masjid. Keluar masjid sudah lupa sama Allah. Jangan kamu lupa sama Allah setelah zikir kepada Allah. Apa mananya? Wa yuqalu udzurullaha biqulubikum. Berzikirlah kepada Allah dengan hatimu. Kalau mulut kadang-kadang berhenti, tapi kalau hati sebanyak denyut jantung, sebanyak keluar masuknya nafas, bisa dengan kolbu. Tapi di sini ya butuh latihan memang. Dan ngaji begini ini latihan kita. Supaya punya ilmu yakin, setelah itu ainul yakin, bahkan sampai hakul yakin. Nah, seperti apa nanti dijelaskan. Udkurullaha biqulubikum. Ingatlah Allah dengan kolbumu, sebutlah Allah dengan hatimu, karena hati itu tempat memandangnya Allah. Karena kadang-kadang mulutnya zikir tapi hatinya lalai. Bisa nggak ini? Terjadi nggak? Terjadi. Mulut menyebut nama Allah, berdiri rukuk sujud, namun hatinya kemana-mana. Nggak cukup hanya zahir, harus biqulubikum juga. Fa inna dzikral ladzi tumakkinu istidamatuhu dzikrul qalbi. Sesungguhnya zikir yang terus menerus yang enggak bisa putus itu zikir hati. Adapun zikir lisan, maka sesungguhnya dia kadang-kadang harus ada udurnya, kadang harus ngomong sama manusia, kadang harus capek nih. Tapi kalau hati enggak capek, mengingat Allah dengan qalbu. Wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah di waktu pagi dan sore. Ada pertanyaan, tasbih itu kan bagian dari zikir. Subhanallah. Kenapa disebut khusus? Fatasbih min qabili dzikri. Dia ini termasuk zikir juga. Walakinnahu dzakarahu bilafdhaini. Di sini disebut lebih khusus. Dalam Al-Quran banyak gitu. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ar. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ar. Bertasbih kepada Allah yang di langit maupun di bumi. Dalam tafsir Al-Jailani dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman billah kepada Allah, arafuhu haqqa ma'rifatihi. Dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya ma'rifah, pengetahuan, wa tauhidihi, mengesakannya, wa kamali asma'ihi, sempurna akan asma-asmanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Ini dituntut, menuntut keimanan kamu, wa arafatikum al-mudawam ala dzikri, menuntut
dari keimananmu dan pengetahuanmu untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Udzkurullah al-wahid al-ahad al-fardis samad. Dia yang satu, yang esa, tempat bergantung, al-mutasaff bis jami'i awsafil kamal, yang dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang mencakup asmaul husna allati la tu'addu wa la tuhsa. Asmaul husna itu aslinya enggak terhitung, nama-nama yang baik. Yang 99 itu ada dalam riwayat Tirmidzi. Lillahi asmaul husna. Allah punya asmaul husna. 99 100 kurang 1. Jadi mi'ah ila wahid, 100 kurang 1. Dalam Al-Qur'an begitu bacanya. Nabi Nuh berdakwah alfis sanatin illa khamsin, 1000 tahun kurangin 50. Berapa? 950 tahun. Itu bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis juga begitu. Nah itu dalam riwayat Tirmidzi. Tapi kalau kita cari keseluruhan asmaul husna dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu, dan secara hakikat tidak terhitung. Karena Allah itu sesungguhnya tidak terbatas. Yang itu tidak terhitung jumlahnya, la tu'addu wa la tuhsa. Fil mahdud dzikran kasiran, dengan zikir yang banyak, musta'iban li jami'i awqatikum wa halatikum, mencakup seluruh waktumu dan keadaanmu. Jadi makna dzikran kasiran menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu zikir di seluruh waktumu dan keadaanmu. Bukan yang 10, 100, 1000, bukan. Seluruh keadaanmu, seluruh waktumu. Jadi di sini dituntut kita lagi makan juga zikir, minum zikir. Kalau ngaji begini zikir, insya Allah gitu. Walaupun nggak selamanya yang ngaji zikir. Ada juga yang ngaji tapi lalai. Tapi yang terpenting insya Allah lagi zikir semua. Kenapa? Lagi bicara tentang zikir kita. Tidur pun zikir. Nabi. Kalau kita awalnya paling enggak, awalnya sama akhirnya. Siapa yang awal tidur zikir, maka dikala tidur juga dihitung zikir. Mau tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, sekurang-kurangnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu aku mati. Pasang beker jam 3. Kalau pasang beker sekarang jangan jam 4, kesiangan. Halo, bangun dah subuh. Pasang beker jam 3. Kalau hatinya bagus itu jam 3 kurang 5 menit bangun. Jam 3 kurang 1/4 bangun. Dan duluan dia. Alarm kolbu lebih canggih. Praktekin aja kalau sudah tidur wudu, sebelum tidur kita sudah wudu, kemudian sudah doa, itu alarm kolbu kita lebih canggih daripada alarm HP. Belum bunyi itu handphone alarm, hati kita udah dibangunin sama Allah. Berzikirlah di setiap waktumu, keadaanmu. Wabalighu fi dzikrihi kait tasilu min yaqinil ilmi ilal aini. Sampai kamu dikit tadi terus menerus sampai dari yakin ilmi ila aini. Kita mengenal yakin ilmi itu yang namanya ilmul yakin sampai ainul yakin. Kita nanti akan mengetahui apa itu yakin ilmi, yakin aini, kemudian yakin hakiki. Itu dalam bahasa kita sama, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini masjid namanya, oh ini orang-orangnya udah hakul yakin semua. Padahal hakul yakin itu yang sampai di sana cuma para nabi dan rasul itu. Tapi saya inginlah yang mendirikan ini
pasti pengen sampai ke sana dalam tahapan kita sebagai umat gitu. Karena kalau Nabi itu hakul yakinnya udah ngelihat surga neraka. Hakul yakinnya Nabi. Bahkan sholat duhur beliau sempat begini katanya, beliau menyampaikan ini mau ngambil buah surga tapi nggak jadi. Nah, karena kalau itu dimakan itu dia makanan surga itu dimakan satu apel aja satu keluarga cukup. Kemudian nggak lapar-lapar. Beliau sudah walaqad ra'au nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sampai sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa. Sudah ngelihat surga, ngelihat neraka langsung. Hakul yakin. Nabi Musa kalimullah langsung bincang-bincang dengan Allah. Hakul yakin. Kita dimulai dari ilmu yakin. Ilmu yakin. Ya gambarannya Bapak Ibu yang belum pernah ke Mekah. Yang belum pernah ke Mekah ya. Yakin enggak sama Ka'bah? Yakin, tapi baru sampai ilmu yakin, ada fotonya, ada cerita-ceritanya, baru ilmu yakin. Yang sudah sampai ke sana melihat itu sudah ainul yakin, udah melihat langsung. Itu juga ainul basirah, udah melihat langsung. Di sana sholat, saya ini sampai ada rasa gemeter, nerodos, tarikan kolbunya, nangis sejadi-jadinya. Nah, sudah hakul yakin dalam tahapan kita lah gitu. Hakul yakin. Ibadah itu lebih khusyuk di sana. Lebih semangat di sana. Jam 1, jam 2 udah berangkat. Naik bis kalau pas musim haji. Sudah mandi. Jam sana udah penuh. Sampai ke hakul yakin jam 2 kosong. Jam 3 belum ada datang. Jam 4 datang 1, 2, 3. Kadang-kadang ustadznya datang duluan. Karena jauh gitu. Karena jauh. Kalau terlambat nanti jamaahnya bubar. Tapi saya yakin di sini bahwasanya yang hadir ini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang akan diajak menuju hakul yakin. Baru belajar gini baru ainul yakin. Kalau sudah melihat sendiri gambarannya gini, kalau seseorang dikasih ceritanya tentang madu. Madu itu manis, jamu itu pahit. Nah, kalau dia baru dengar ceritanya, ilmu yakin, secara ilmu memang jamu itu pahit, madu itu manis. Lalu dia melihat orang setelah minum madu seger, setelah minum jamu pahit melet-melet. Itu baru melihat namanya ainul yakin. Kalau dia sudah minum sendiri sampai pada hakul yakin. Sudah minum sendiri, sudah merasakan sendiri hakul yakin. Nah, ibadah itu akan nikmat kalau sudah pada tahapan ini. Dia ketika sholat benar-benar yakin Allah di hadapannya, benar-benar yakin lagi bincang-bincang sama Allah. Itu akan nikmat. Sholat malam nikmat, mandi malam nikmat. Kenapa? Dia sudah merasa ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Jadi yakin ilmi sampai ilal aini. Teruslah berzikir mengingat Allah dari ilmu yakin sampai ainul yakin. Tapi kalau yang hakul yakin soal akhirat dan terhadap Allah, itu ya cuman para nabi dan rasul. Ya kita cuman sampai pada tahap kemampuan kita. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepada Allah. Nazihuhu, sucikan dia, anjami malayaliku bisya'nihi, dari segala perkara yang tidak layak untuknya, yang itu min lawazimil khudus, yang itu perkara-perkara yang lazim buat makhluk, ausafil imkan, sifat-sifat yang layak buat makhluk itu enggak layak buat Allah. Sucikan
Allah dari sifat-sifat itu semua. Bukrata wa asila ay fi jami'i ana'i ayyamikum, di semua hari-harimu, walayalikum, dan malammu. Jadi bukrata wa asila jangan dimanakan pagi dan sore, siang hari maupun malam hari, sepanjang siang, sepanjang malam. Berzikirlah kepada Allah sepanjang malam. Di awalnya itu pagi ketemu sore, sore ketemu pagi, sepanjang hari dan sepanjang malam. Berzikirlah kepada Allah. Talibit taraqi. Jadi di talibina di sini menuntut untuk meningkat minal yakinil aini ila yakinil hakiki. Kalau dikron kasiran tadi baru ilmul yakin sampai ainul yakin. Kalau yang di sini tasbih pagi sore, ini kita dituntut dari ilmul yakin sampai hakul yakin, yakin aini ila yakin hakiki, sampai hakul yakin. Kaifa la tadhkurunallah wa la tusabbihun ayyuhal mu'minun, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Bagaimana engkau tidak berzikir kepada Allah, tidak bertasbih kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ma'a anna syukral mun'im al-mufdil wajibun aqlan wa syar'an. Syukur kepada orang yang ngasih nikmat, ngasih karunia, itu wajib secara akal maupun secara syar'i. Secara akal maupun secara syar'i. Secara akal nih, Allah ngasih nikmat sama kita nggak pernah putus dari kecil, dikasih ASI secara makanannya. Orang tua kita sayang sama kita. Banyak bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup sebelum Islam, dibuang. Kita dipelihara sama orang tua kita, ditumbuh besarkan, dikasih nikmat. Waktunya ketika umurnya puluhan. Kalau dalam Jawa itu ada istilah selawe. Selawe itu seneng lanang wedok. Waktunya nikah dikasih bojo. Umurnya naik 30, 40, kalau udah 50 itu 50, seneng ketunan, seneng pakai peci. Kalau 60 suwida, sejatine wis wancine tindak. Sudah waktunya kalau udah 60. Halo? Udah panjang umur kita kalau udah 60. Ini beberapa di antara sudah 60 saya lihat ini. Ada yang mendekati, ada yang sudah lewat. Akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Semalam saya diminta ceramah. Umurnya berapa, Bu? Saya bilang 68. Ya sudah waktunya lah, antara 60 70, 68. Itu udah antara itu. Ada yang umurnya 67, 63. Itu udah waktu antara itu. Kalau udah 70 lewat. Terus wala yazidu andalika ila qalil. Enggak ada yang lewat kecuali sedikit. Yang lewat itu cuma dikit. Kalau panjenengan sudah di atas 70 masih hidup, banyaklah bersyukur kepada Allah. Dikasih umur yang sudah lewat. Lewatnya pun juga cuma dikit nanti, enggak akan nambah 100 tahun, itu enggak akan. Sudah banyak orang-orang yang mendahului kita. Kita akan menyusulnya. Mudah-mudahan semua husnul khatimah. Wajib secara akal, dikasih napas nikmat, mata melihat nikmat. Maka jangan remehkan satu dari nikmat. Walaupun mata melihat ini, saya pernah bangun tidur tiba-tiba gelap semua. Ya Allah. Waktu itu kena sikungunya gitu. Badan panas, terus gerak juga sakit, bangun-bangun nggak bisa ngelihat. Ternyata nggak semua orang punya mata itu bisa melihat. Bisa melihat itu karena dikasih karunia Allah untuk bisa melihat. Dibikin konek saraf-saraf yang jutaan di kepala ini, saraf penglihatan, saraf sampai ke penciuman, menggerakkan kaki, tangan, semua ke jantung, ke paru. Itu semua nikmat nggak pernah berhenti. Maka wajib secara akal kita syukur kepada
Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang membuat kamu tertipu, tidak berzikir kepada Tuhanmu, tidak bersyukur kepada Tuhanmu, padahal nikmat itu begitu melimpah. Dan di atas itu semua nikmat iman, nikmat akal pikiran bisa mengingat. Tadi orang yang jatuh tadi akhirnya nggak mengenal siapa temannya, istrinya pun nggak mengenal. Jadi kesadaran itu nikmat yang luar biasa. Tahu tempat rumah kita kembali, keluarga, tempat kita bersama untuk membina dan berjalan menuju Allah. Tahu bisa kembali itu nikmat. Tahu di mana masjid kita harus sholat, sujud, ruku. Ini nikmat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bagaimana kamu tidak berzikir kepada Allah, tidak tasbih kepada Allah, wahai orang yang beriman? Syukur kepada pemberi nikmat dan karunia itu wajib aklan wa syar'an, secara akal maupun syar'i. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Berzikirlah kamu kepadaku. Ini secara syara, ini disuruh zikir. Adzkurkum, nanti Allah akan berzikir kepadamu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Ini secara syara. Wala takfurun, jangan kalian kufur. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang mencurahkan rahmatnya kepadamu, para malaikatnya mendoakanmu, mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya, dan Allah sangat sayang pada orang yang beriman. Semoga Allah sayangi kita semua. As-salatu fil asli ad-du'a. Huwallazi yusalli alaikum. Dialah yang bersalawat kepadamu. Salat itu aslinya doa. Bagaimana Allah kok berdoa, bersalawat kepada orang yang berzikir? Fasolatuhu subhanahu, salatnya Allah, salawatnya Allah kepada hambanya, du'auhu lana bitakrib, ajakan Allah untuk selalu dekat. Hai hambaku, dekatlah kepadaku, dekatlah kepadaku, mendekatlah kepadaku. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, step by step, setapak demi setapak. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, nanti kamu akan ketemu, mendekatlah kepada aku. Sadar atau tidak, setiap tarikan nafas ini adalah nafas menuju akhir. Setiap langkah adalah langkah menuju kematian. Kita nanti akan benar-benar famulaqi, ketemu. Du'auhu lana bitakrib, hai hambaku, mendekatlah kepadaku. Maka di usia kita semakin tua itu dikurangi nikmat dohiriyah, lalu diganti dengan nikmat batiniyah. Rasanya makan sate dulu dengan sekarang mungkin sudah berkurang. Dikurangin nikmatnya makan duren, makan sate. Kadang-kadang dikurangin takaran makan nasinya, sudah dikurangin. Kalau masih muda mah kuat, sekarang dikurangin. Nikmatnya tidur panjang juga dikurangin. Betul atau betul? Nikmatnya berhubungan sama pasangan juga dikurangin, frekuensinya dikurangin juga. Jadi nikmat-nikmat zahir dikurangin untuk diganti dengan nikmat batin. Kamu akan kembali kepada Allah. Jadi salawatnya Allah kepada hamba, mencurahkan rahmatnya, ajakannya kepada kita bitakrib, untuk selalu dekat sama Allah. Mendekatlah kepadaku, mendekatlah kepadaku.
Jadi Allah sayang sama orang-orang yang berzikir, yang diajak begitu yang zikir. Kalau yang lalai semakin jauh. Wasalatul malaikah, salawatnya para malaikat, du'auhum ilaina. Malaikat mendoakan kita ilaihi lana. Jadi malaikat berdoa sama Allah, ya Allah si fulan ini bil ghufran, ampuni dia, lil ma'asi, dia dulu telah bermaksiat, dia pernah berbuat dosa, pernah ninggalin sholat, ya Allah ampuni hambamu ini. Malaikat doain kalau kita zikir kepada Allah. Jadi malaikat doain kita, termasuk nih orang yang di masjid, ke masjid dari rumah udah didoain selama sudah dalam keadaan suci. Ya Allah ampuni hamba ini, ampuni si fulan, ghufran, ampuni lil 'asi yang maksiat, wabil ihsan lil muti. Lalu sama orang yang sudah taat, yang sholat, yang zikir, yang berbuat baik, yang tilawah, kata malaikat, ya Allah dia ini taat, curahkan kebaikan untuknya. Dia sudah akrab sama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sering-sering membawa kejutan buat kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Di dunia ini sudah terasa. Kemarin ada wisuda tahfidz, masih semester 1 anak saya. Alhamdulillah, tahu-tahu di akhir acara ada pemberian beasiswa. Dulu kita waktu daftar nanya-nanya minta beasiswa nggak dapat. Ini nggak minta, berkahnya wisuda tahfidz dapat itu beasiswa kuliah. Alhamdulillah. Jadi di situ keajaiban. Nanti orang yang rajin baca Quran, setiap hurufnya nemenin di alam kubur. Al-Mulk khusus surah Wiqayah, dia menjaga kita, menuntun ketika melewati sirat. Teruslah zikir. Dan afdhalul dzikri adalah tilawatul Quran. Seutama-utama zikir itu baca Quran. Tasbih tahmid utama. Tasbih paling utama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi afdhalul dzikri adalah tilawatil Quran. Selain afdhalul dzikri la ilaha illallah, itu yang mudah. Tapi di kali yang lain Nabi bersabda afdhalul dzikri tilawatil Quran. Seutama-utamanya zikir tilawah, membaca Al-Quran. Baru membaca sudah menjadi utama. Bagaimana tadabbur? Tentu lebih utama lagi. Man sagolahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang tersibukkan berzikir kepadaku, sibuk membaca Al-Quran, sibuk mempelajari Al-Quran, dia tidak sempat minta kepadaku, aku berikan yang lebih baik daripada yang diminta orang-orang. Orang minta A, minta B, minta C, minta anak yang soleh, minta rezeki yang banyak, minta usahanya sukses. Orang yang tersibuk sama Al-Quran dikasih yang lebih dari itu semua. A'taituhu ma afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Kenapa? Sibuk baca Quran. Dipraktekkan, Allah akan kasih karunia sama kita, melebihi daripada orang yang lain minta. Jadi selawatnya malaikat kepada hamba-hamba, kepada hamba-hamba Allah bil ghufran lil 'asi, memberikan doa supaya yang maksiat diampuni, bil ihsan lil muti, supaya yang taat mendapatkan curahan kebaikan, wa yuqalu salatu minallah bi makna rahmah. Disebut juga salawatnya Allah kepada hamba adalah rahmah, curahan rahmat. Allah senantiasa merahmati. Semoga Allah rahmati kita semua. Kalau sudah dapat rahmat Allah ini selesai itu masalah dunia akhirat. Jangan sekali-kali ngandalin amal. Amal kita nggak seberapa. Orang Yahudi sudah beramal ibadah 100 tahun. Dia jihad, setelah jihad dapat karunia kebun yang luas, lalu airnya sungai itu ngalir, minum dari situ jernih, buah-buahannya nggak pernah berhenti, kerjanya tiap hari ibadah, matinya pun dalam keadaan sujud. Ketika menjadi ahlul jannah, diperintahkan adkhilul jannah, hai malaikat itu masukkan dia ke surga birahmati, dengan rahmatku. Si fulan, si hamba ini bilang, ya Allah, saya sudah ibadah 100 tahun kepadamu,
nggak berhenti kecuali untuk memenuhi kebutuhan jasad ini. Masih juga masuk surga dengan rahmatmu. Hamba ingin masuk surga dengan amalku, dengan amal hamba. Timbang ibadahnya selama 100 tahun, yang matinya dalam keadaan sujud tadi, dengan nikmat 1 biji mata. Rupanya nikmat 1 biji mata ini lebih berat daripada amaliyahnya selama 100 tahun. Di nikmat 1 biji mata ini kalau ditimbang lebih berat seluruh amal, lebih berat daripada seluruh amal kita. Nah, orang yang zikir tadi dapat rahmat Allah. Nah, dengan itu kita selamat. Mudah-mudahan selamat kita di dunia, di alam kubur sampai di akhirat. Wa minal malaikah, dan selamatnya malaikat bimakna syafaat adalah pertolongan malaikat. Nanti malaikat nolongin kita menjelang mati, dikasih kemudahan. Allah takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan sedih hati, ditemenin sama malaikat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku teman-teman kamu, kami teman-teman kamu di dunia maupun di akhirat. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Buat apa Allah mencurahkan rahmatnya kepada hambanya? Malaikat doain kepada hamba-hamba yang berzikir, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Min dhulumatil kufri ila nuril iman, dari gelapnya kekufuran menuju cahaya iman. Liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur ay ya'simukum minadh-dhalal birahil wasal, dari atau menjagamu dari kesesatan, untuk senantiasa menyambungkan diri kepada Allah. Liyukhrijakum minadh-dhulumatid tadbir, untuk mengeluarkan kalian dari sesatnya ngurus urusan-urusan, ila qada'i syuhudi takdir, menuju ketetapan dan penyaksian akan takdir. Kita ini kalau banyak ngurus, banyak repot, kadang-kadang pusing. Tapi kalau kita serahkan, Allah sudah menakdirkan, Allah sudah ngurus, itu masalah selesai, gampang. Banyak orang pusing karena mikirin. Padahal kalau dia serahkan sama Allah, dia ikhlas sama Allah, oh masalahnya selesai. Nah kita, ya contohnya gampang lah gitu. Ngurus, mencari ini, mencari itu solusi, susah. Tapi kalau Allah ngasih solusi, gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya dulu waktu jadi marbot, wah gimana ini transport. Oh udah, kalau mikirin transport, nyari kerja bingung, masih nyari duit bingung. Deh, mengabdi di jalan Allah. Waktunya asar ya adzan, salat jamaah. Habis salat itu langsung ada yang menghampiri, itu bisa buat transport 3 hari. Alhamdulillah. Ya waktunya asar aja gitu. Coba kalau nyari duit kemana gitu, malah nggak ada yang ngasih mungkin. Tapi kita ke Allah, Allah kasih jalan keluar itu. Banyak masalah-masalah kita yang Allah kasih jalan keluar. Allah berikan kemudahan. Itu kan kecil. Oh, dulu operasi di sini. Operasi. Ada benjolan waktu tesis. Punya tabungan 2.500.000. Bayar tesis 2.500.000. Habis. Ini pilihan ini antara menyelesaikan tesis atau operasi. Tapi Allah kasih kemudahan. Habis salat Isya di kamar, tiba-tiba ada yang nelpon. Saya waktu itu masih muda, panggilannya Mas Juni, mau ini ya. Sekarang masih muda juga sih. mau operasi ya. Oh iya, di mana rumah sakit Persahabatan? Berapa biayanya? 2,5 juta. Itu padahal duit ya segitu-gitunya mau buat tesis, saya bilang, mau sidang tesis. Yaudah ke rumah sakit saya saja. Diajak ke Metropolitan Medical Center, itu Gus Dur, Trisoma dan Jenderal Tri Sutrisno, dokternya yang paling saya Trisoma namanya dokternya. Nah itu ternyata dicek-cek biayanya berapa? 4,5 juta. Oh lebih berat lagi, saya bilang, duitnya nggak ada ini. Udah gampang,
nanti saya lobby sama perawatnya. Perawatnya 3 gratis, dokternya 2 gratis, tinggal alat-alatnya, bayar 300.000. Pulang-pulang saya dapat sumbangan 900.000, masih untung 600. Sakit tapi untung gitu. Itu solusi dari Allah, kan kita nggak nyari. Kita yang ditelepon datang sendiri gitu. Datang sendiri. Allah kasih jalan keluar. Nah, kemarin anak saya itu juga begitu. Wah, dulu minta beasiswa susah gini-gini gitu. Akhirnya dikasih kemudahan. Nggak nyangka Allah kasih kejutan ini. Tahu-tahu dikasih beasiswa tahfidz. Alhamdulillah. Pokoknya terus saja dekatkan diri sama Allah, kasih jalan keluar. Wah, istri ini ngomel-ngomel, nggak bener ini. Terus kamu sabar aja, ada jalan keluar. Boleh jadi dia berubah atau diganti dengan yang lebih baik. Jalan keluar bagi Allah kan terserah, itu mau ganti dia atau kamu tambah sabar juga baik. Inni jazaitumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Aku akan balas tuh orang yang sabar ujungnya surga. Kamu menjadi waliullah gara-gara istri suka ngomel. Maka yang suka diomelin istri bersyukurlah. Cara mudah menjadi waliullah. Kekasih Allah itu. Jadi kekasih Allah dia tetap sabar. Karena kalau nggak sabar bubar. Kan seburuk-buruknya istri kita nggak seburuk istri Nabi Nuh yang kafir menentang. Sama yang suaminya belum baik, sejelek-jeleknya suami kita nggak seburuk Fir'aun yang ngaku Tuhan. Terus bersabar dalam membina rumah tangga itu bagian daripada cara Allah mengampuni kamu. Ayatnya jelas atau ghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, di antara istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Istri enggak selamanya bikin enak, kadang bikin enak. Suami enggak selamanya bikin seneng, kadang bikin senep. Wa in ta'fu wa tasfahu. Allah langsung kasih solusinya. Kalau kamu maafin dia, kamu berlapang dada, wa taghfiru, kamu ampuni itu pasanganmu, anak-anakmu, wa innallaha ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kalau kadang-kadang disakitin istri, kita punya kehendak, dia kok enggak nurut. Nah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Pun begitu para istri yang dibikin jengkel oleh suami, semoga Allah mengampuni dosa kalian. Amin ya rabbal alamin. Sampai walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Terakhir, bahwasanya Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Untuk rahim, kasih sayang ini khusus bagi orang yang beriman. Untuk rahman, pada mukmin, kafir semua mendapatkan rahmaniyah Allah. Tapi rahim di sini hanya khusus untuk orang yang beriman. Lalu bagaimana berikutnya? Apa itu natijahnya, buahnya? Insya Allah kita akan bahas pada bulan berikutnya. Ini sudah syuruk nih. Ada yang mau nanya sebelum saya tutup? 3, 2, 1,5, 1. Ya, kita akhiri dengan doa. Tandanya ini sudah lapar ini. Sudah pengen ngopi ya. Kita berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah
ni'mal maula hasbunallah ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Karuniakan pada kami anak cucu yang terbaik, Engkau Maha mendengar, Maha mengijabah doa-doa kami. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan rafa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan salam, saya membuat buku ini dakwah Qur'ani, pelajaran dari tafsir